mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Prahara di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, dibantu oleh Pri Panggi, Nugraha, Lita Arlita, Idris Apandi, dan sederet bintang-bintang lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Dalam kisah pertama ini, kita kembali mengingat betapa Ki Sarwapala berjuang mempertahankan diri dari serangan pengikut Jabung Madu. Sarwapala berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Mana mungkin bisa menang kalau dikeroyok begitu parah. Aku harus mencari pertolongan. Tolong! Tolong! Nini Udi! Tolong! Ada apa, Kakang? Kisar Wapala. Iya. Dikeroyok beberapa orang. Dikeroyok? Iya. Orangnya sangar-sangar. Kelihatannya bukan orang sekitar sini. Siapa mereka? Saya tidak tahu. Yang jelas mereka brutal dan ingin membunuh Ki Sarwapala. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo, Kakang. Nini, berangkat saja dulu dengan Ki Umbul. Sebentar lagi Kakang menyusul. Kakang akan mengatur orang-orang di sini. Tapi Kakang... Alah, sudah toh Gunadarma. Soal orang-orang di sini biarkan saja dulu. Yang penting sekarang ini kita harus membantu Ki Sarwapala terlebih dulu. Iya, cepat Kakang. Ayo toh, kenapa begini? Ayo toh, apalagi yang kamu tunggu cepat. Ki, berangkat saja dulu. Loh, aku segera menyusul. Kamu. Kakang selalu begitu. Seolah-olah tidak mempedulikan aku, tidak mempedulikan kepentingan orang lain, hanya mementingkan diri sendiri. Ayo toh Dharma, ayo. Ayo. Apalagi? Baiklah Kakang. Aku tidak memaksa. Tapi jika sampai terjadi hal-hal yang tidak kuinginkan, maka Kakang akan menyesal. Kakang keterlaluan. Nini, tunggu. Aku ikut. Kamu sangat keterlaluan, Dharma. Keterlaluan. Maafkan aku, Ki. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku ini. Sebab kalau aku tinggalkan, nanti malah berantakan. Aku tidak mau semuanya menjadi kacau. Kuharap Paman mengerti perasaanku juga. Iya, Paman mengerti. Tapi bagaimana dengan Nini Udi, ya? Apakah dia bisa memahami kemauanmu? Apakah dia bisa mengerti perasaanmu? Apakah dia tidak marah? Mudah-mudahan dia tidak marah, Paman. Walaupun Ki Sarwapala celaka karena dikeroyok oleh orang-orang itu, tidak marah. Paman, Ki Sarwapala bukan orang yang sembarangan. Jadi aku yakin dia pasti bisa mengatasi semua perusuh itu. Ki Sarwapala adalah pendekar hebat. Ilmu kanuraganya sangat tinggi. Iya memang. Tapi apakah betul walaupun dia dikeroyok 7 atau 8 orang? Hah? Kenapa? Terkejut? Aku pergi dulu, Paman. Tunggu dulu, Dharma, tunggu. Waduh, kesandung. Ayo, kalian jangan sampai dikalahkan olehnya. Hajar terus. Iya. Kalian tidak tahu malu
menghadapi laki-laki tua renta seperti aku ini saja main keroyok. Kau pengecut, kau pendekar bernyali kecil. Diam kau, Sarwapala. Nyawamu belum tentu sampai sore nanti. Lebih baik berusaha menyelamatkan jiwamu daripada bicara tidak menentu seperti itu. Ayo. Pengecut kau, Jabung Madu. Ternyata kau pendekar yang tidak bisa membedakan mana teman dan mana lawan. Sudahlah. Jangan kau mencoba memberi pengertian padaku. Aku sudah cukup mengerti siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah pengkhianat. Aku bukan anak kecil yang perlu kau ajari ini. Dan itu, ayo. Keterlaluan kau, Jabung Madu. Padahal yang kau kerjakan selama ini adalah... Sudah! Jangan dengarkan dia. Ayo cepat habisi dia. Ayo! Bukan main. Memang hebat dia. Biarpun sudah tua dan dikeroyok oleh beberapa anak buahku, tapi tenaga dan kemampuannya masih mengagumkan. Wah, hebat. Wih, jurus-jurusnya masih sempurna. Wah, aku sangat kagum dengan ilmunya. Wah, kalau begini terus tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Ini malah bisa membahayakan anak buahku. Sebaiknya jika nanti Sarwapala terdesak, aku harus segera menghabisinya dengan pedangku ini. Bisa mati kalau begini. Aku sudah tidak berdaya. Ada kekuatanku lagi. Nah, sekarang saatnya. Iya! Secepat kilat, Jabung Madu mengayunkan pedangnya ke arah Ki Sarwapala. Namun belum lagi mata pedang berhasil menyentuh tubuh Sarwapala. Mendadak, sebuah tendangan sekeras bongkahan batu menghajar tubuhnya, membuat dirinya limbung dan pedang terpental dari genggamannya. Kurang ajar. Awas kamu. Udiani, anakku. Kau harus merasakan pembalasanku. Kau sudah lancang menghina aku. Kau harus menebus dengan nyawamu. Rasakan ini. Ayo majulah. Kau akan merasakan bagaimana keras dan hebatnya pukulanku, kakek tua. Aku akan membuatmu tersungkur mencium tanah hanya dalam beberapa jurus. Lancang sekali mulutmu, bocah manis. Akan kurobek mulutmu. Tidak usah banyak bicara. Aku hanya ingin bukti darimu. Lakukanlah. Tidak usah ragu. Hati-hati Udiani. Dia bukan pendekar sembarangan. Dia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kau jangan sembarangan menghadapinya. Tenang, Bopo. Biar aku saja yang menghadapi laki-laki pengecut seperti ini. Lancang mulutmu. Kau berani menyebutku pengecut? Kau belum tahu siapa aku, ha? Aku tahu siapa kau. Kau adalah pendekar hebat yang beraninya hanya main kroyok. Kau pengecut. Hati-hati, Udi. 3 orang sudah berhasil Bopo kalahkan. Sekarang tinggal 6 orang. 7 berikut pimpinan yang jelek ini. Aku rasa tidaklah sulit untuk melumpuhkannya, Bopo. Kita berdua saja pasti bisa mengalahkan mereka. Kurang ajar. Iya! Ayo, desak terus. Kalahkan mereka. Tangkap yang berbuat cepat. Ayo, serahkan padaku. Iya! Jurus demi jurus berlalu sudah. Namun anak buah Jabung Madu adalah orang-orang pilihan dari Padepokan Jalu Gunung. Tidak seorang pun yang terkalahkan. Mereka malah nampak sebaliknya menguasai keadaan. Cepat, tangkap mereka cepat. Tanpa diduga, sebuah bayangan berkelebat menyelamatkan Sarwapala dan Udiani. Orang itu bertopeng. Dia juga mengenakan jubah warna hitam. Laki-laki sombong, angkuh, suka pamer kekayaan. Dia pernah kukalahkan ketika di warung tempo hari. Maka hari ini pun dia harus merasakan lagi kehebatanku. Awas Limpong! Awas kamu! Iya! Aduh, kepalaku, aduh. Kenapa malah kepalaku yang kena hantam? Aduh, harus sakit banget.
Bukan main. Lincah sekali gerakannya. Hanya dalam sekali gebrak, orang bertopeng itu bisa merubuhkan 6 orang. Bahkan 7 orang sekaligus. Aku yakin dia pasti bukan pendekar sembarangan. Siapa dia? Mengapa dia menyembunyikan wajahnya di balik topeng seperti itu? Aku sangat berutang budi padanya. Udi, kau hadapi yang 2 orang itu. Biar yang tua bangkotan itu bagianku. Ya, baik Bopo. Aduh, ada. Serbu. Aduh, ayo cepet terus, ayo. Jangan lari kamu, tunggu, ayo hadapi aku. Ayo, tunggu, ada. Yang lainnya bisa kita tangkap. Ayo. Mana dia, Bopo? Aduh, terus saja. Ya, bagus. Mana Bopo? Ini dia. Mana dia, Bopo? Ini orangnya ini. Aduh. Ayo. Bukan dia. Tapi orang yang menolong kita tadi. Mana dia? Walah, kamu Gunadarma terlambat. Semuanya sudah dikalahkan ini Udi dan Ki Sarwapala. Terlambat lagi aku. Terlambat kamu. Terlambat terus. Bung Madu, aku bisa saja membunuhmu kalau mau. Tapi itu tidak aku lakukan. Kali ini ku maafkan kau. Hanya saja pikiranmu perlu kuluruskan. Mengenai tuduhanmu bahwa aku berniat membunuh Gusti Rani Pramudawardhani itu sangat keliru. Tidak mungkin anak Wangsa Sailendra mau membunuh putri junjungannya sendiri. Tuduhanmu itu salah. Tapi berita yang ku dengar masuk ke dalam telinga saya cukup masuk akal, Ki. Cabung, ku ingatkan. Kau baru mendengar dari sebelah telingamu saja. Maka sekarang aku ingin melengkapi untuk sebelah telingamu lagi, supaya seimbang. Seorang pendekar harus selalu bijak. Dan seorang bijak harus mendengar dari kedua belah telinganya. Aku... Sudahlah. Kurasa kata-kataku tadi kau bisa memahami. Sekarang pergilah. Pikirkan dengan baik ucapanku. Kalau seorang pendekar kehilangan kebijakannya, maka tidak ada bedanya dengan bajingan atau bromocora. Pergilah kau. Kau tidak usah mengkhawatirkan mayat-mayat anak buahmu yang tewas. Biar kami yang menguburkannya. Ya, baiklah. Aku pergi. Maafkan aku. Terima kasih. Jabung madu. Pendekar sakti dan kondang. Ternyata kok ya hanya sampai di situ kesaktiannya. Hampir jatuh dia. Wah, rupanya kehabisan tenaga dia. Maaf, saya terlambat membantu Nini. Maafkan saya, Ki Sarwapala. Tidak apa-apa, Gunadarma. Sudahlah. Yang penting kita semua selamat. Bisa terhindar dari bahaya. Iya, tapi saya tidak sempat membantu tadi. Ternyata semua perusuh ini bisa dikalahkan. Tidak apa-apa, Kakang. Tidak usah merasa bersalah begitu. Kami selamat karena ditolong oleh pendekar bertopeng. Pendekar bertopeng itu lagi? Iya, Kakang. Gerakannya gesit, hebat. Heran. Dia seperti selalu tahu di mana Nini berada. Yang aneh lagi, dia selalu tahu kalau saat itu keadaan ini sedang dalam kesulitan. Loh, Kakang kenapa merengut begitu? Aku... Paman tahu Nini. Pasti Kakang Gunadarma cemburu pada pendekar bertopeng. Betul kan, ayo? Nini sendiri juga heran, Kakang. Kejadiannya hampir tidak masuk akal. Tapi jujur saja, Kakang. Saya katakan bahwa dia seperti tangan dewata yang selalu menyelamatkan hidup saya. Menyelamatkan nyawa saya, Kakang. Ingin rasanya kuremukkan si pendekar bertopeng itu. Saya selalu menjadi pecundang. Pesaing yang selalu dikalahkan dan dipermalukan di depan orang yang saya cintai. Kakang, sudahlah. Dia kan tidak bersalah, tapi justru menyelamatkan ini. Iya, tapi aku malu Nini. Malu pada Nini. Malu juga pada bopomu. Aku malu pada semuanya.
Kakang, kenapa Kakang punya pikiran seperti itu? Sudahlah Kakang, berlakulah dewasa. Mengapa persoalan kecil dibesar-besarkan begitu? Nini mohon Kakang, jangan memperkeruh suasana ya. Walah, haleman itu. Makanya kamu itu belajar kanuragan. Seorang lelaki memang harus memiliki ilmu kanuragan yang memadai. Seperti apapun itu dan sebagai apapun dia. Begitu. Sebagai saudagar misalnya, biksu, maupun sebagai stapaka seperti kamu itu, Guna. Iya Kakang, saya tetap menyayangi dan mencintai Kakang. Meskipun si topeng itu selalu menyelamatkan saya. Percayalah Kakang. Iya, jangan seperti tadi itu loh. Diajak membantu Nini Udi malah kamu alasan sibuk mengatur pekerjaan. Coba kalau sampai tidak ada yang menolong Nini Udi, apa jadinya? Sudah Paman. Nini, apa yang dikatakan Paman Umbul benar. Saya hanya ingin berjasa kepadamu Nini Udi. Tapi sampai kini belum pernah bisa melakukan. Tidak perlu Kakang. Saya bangga kepada Kakang. Saya menyukai Kakang apa adanya. Nini? Kakang. Kakang, malu dilihat Paman Umbul. Lah kok malah peluk-pelukan begitu. Gunadarma memeluk erat tubuh Udiani. Udiani pun membalas pelukan Gunadarma. Mereka bagai sepasang merpati yang tidak ingin berpisah. Sementara Ki Umbul terkekeh-kekeh menyaksikan kejadian itu. Nah, saudara pendengar, siapakah sesungguhnya pendekar bertopeng? Apalagi yang akan dilakukan Jabung Madu? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita ikuti serial Borobudur berikutnya. Sampai jumpa.